Hello Teknolovers, masih ingat dengan sosok Budi Gunawan? Nama yang pernah masuk sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Namun karena tersandung kasus korupsi sehingga ia gagal jadi orang nomor 1 di Institut Penegak Hukum itu. Selain itu, nama Budi kerap jadi perbincangan gara-gara menjembatani pertemuan Jokowi dan Prabowo pasca pemilihan pada tahun 2019. Pasalnya, hanya Budi yang bisa mempertemukan kedua musuh bebuyutan pada masa pemilu tersebut. Lantas, seperti apa sosok Budi Gunawan? Bagaimana karirnya? Yuk simak video ulasan profil, karir, dan kekayaan Budi Gunawan berikut ini. Pria dengan nama asli Profesor Dr. Budi Gunawan SHMSI ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 11 Desember 1959. Ia adalah seorang perwira tinggi kepolisian Indonesia, menjabat sebagai Direktur Intelijen Negara sejak 9 September 2016, menggantikan Sutioso. Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Wakapolri, Purnawirawan, dan Presiden Organisasi Manajemen Massa atau PB E-Sport Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Jenderal Badrodin Haiti, sebagai Polri sejak 22 April 2015 dan Jenderal Tito Karnavian sejak 13 Juli 2016, hingga diangkat menjadi Kepala BIN pada 9 September 2016. Budi menjabat sebagai Kepala BIN ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi menggantikan Sutioso dan langsung mengirim surat ke DPR. Pleno DPR kemudian menyetujui hasil uji kelayakan dan kecukupan yang dilakukan Komisi 1 DPR sehari sebelumnya terhadap calon pengurus BIN. Budi Gunawan menjadi anggota polisi kedua yang mengepalai Badan Intelijen setelah Komisaris Polisi Sutanto pada tahun 2009 hingga 2011. Pendidikan Akademi Militer Indonesia atau AKABRI pada tahun 1983, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Sekolah Polisi dan Manajemen atau SESPIP, Staf dan Perwira Akademi Kepolisian atau SESPATI, Badan Ketahanan Nasional atau Lemhanas, MA dari Universitas Satyagama, PhD dari Universitas Trisakti. Budi Gunawan lulus dari Angkatan AKABRI tahun 1983. Selama menjabat sebagai komisaris atau kombes, Budi pernah menjabat sebagai pengawal wakil presiden pada tahun 1999 hingga 2000 dan ajudan presiden periode 2000 hingga 2004, yakni di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Setelah itu, ia tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan menjadi bintang 1 atau brigadir jenderal atau brigjen dengan Kabag Pembinaan Karir Mabes Polri atau Karovinkar. Kemudian ia menjabat sebagai Kapolri Serapan, lembaga yang menjalankan Lemdikpol selama 2 tahun. Dan kemudian tak lama ia naik pangkat menjadi bintang 2 atau Inspektur Jenderal, dipromosikan menjadi Kapolda Jambi Polda tipe B. Setelah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Hukum atau Kadif Binkum, ia dipromosikan menjadi Direktur Profesi dari Pengamanan atau Kadif Propam, dan kemudian ke posisi regional sebagai Kapolri di Bali, polisi setempat. Budi Gunawan akhirnya mencapai posisi Kepala Staf atau Komjen ketika dipromosikan menjadi Direktur Lembaga Pelatihan Kepolisian Negara atau Kalemdikpol yang membawahi lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian Akpol, Perwira Polisi dan Sekolah Manajemen SESPIM, Lembaga Ilmu Kepolisian PTIK. Pada 9 September 2016, ia diangkat menjadi Direktur Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo dan dipromosikan dari Kapolri atau Komjen menjadi Jenderal Polri. Riwayat jabatan Kapolsek Tanjung Karangbarat Poltabes Bandar Lampung, Kasat Lantas Poltabes Palembang, Kapolresta Bogor, Sesdit Lantas Polda Lampung, Kabagsus Lantas Subdit Regiden Ditlantas Polri, Pamen SSDM Polri, Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri 1999 hingga 2001, Pamen SSDM Polri, Ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri 2001 hingga 2004, Karobinkar SSDM Polri 2004 hingga 2006, Kaselapa Lemdiklat Polri 2006 hingga 2008, Kapolda Jambi 2008 hingga 2009, Kadif Binkum Polri 2009-2010, Kadif Propam Polri 2010 hingga 2012,
Kapolda Bali 2012, Kalemdiklat Polri 2012 hingga 2015, Wakapolri 2015 hingga 2016, Kepala Badan Intelijen Negara 2016, Guru Besar Profesor di Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN 2018 hingga 2010, Ketua Umum PB E-Sport Indonesia 2020 hingga 2024. Penghargaan: Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Naraya, SL Pengabdian 32 tahun, SL Pengabdian 24 tahun, SL Pengabdian 16 tahun, SL Pengabdian 8 tahun, SL Jana Utama, SL Ksatria Bayangkara, SL Karya Bakti, SL Dwidia Sista, SL Bakti Buana, SL Bakti Nusa, SL Dharma Nusa, SL Bakti Purna, SL Operasi Kepolisian, SL GOM 7, SL GOM 9, SL Wirasiaga, SL Kebaktian Sosial, SL Wirakarya. Selain medali dan penghargaan selama menjadi abdi negara, Budi juga memiliki beberapa dokumen tanda penghargaan, di antaranya Brevet Para, Brevet Selam Polri, Brevet Penyidik, Brevet Bayangkara Bahari. Presiden Jokowi mengusulkan Budi Gunawan ke DPR sebagai calon tunggal Komisaris Besar Polri. Namun 3 hari kemudian, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Pengumuman itu cukup memanaskan iklim politik di Indonesia pada pertengahan Januari 2015 lalu. Akhirnya, setelah pengumuman itu, Jokowi menunda penunjukan dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai PJ Kapolri sampai waktu yang belum ditentukan. Budi Gunawan kemudian diangkat menjadi Wakapolri pada sidang Wanjakti setelah Badrodin diangkat menjadi Kapolri. Komisaris Polri, Komjen Budi Gunawan, pernah tercatat sebagai calon komisaris polisi dengan kekayaan paling besar dibandingkan calon lain yang tercatat di bursa. Saat terakhir dia melaporkan asetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, total asetnya dilaporkan 22.657.379.555 rupiah dan 24.000 US dollar yang menyerahkan laporannya ke KPK pada 26 Juli 2013 saat menjabat sebagai Direktur Pusdiklat Polri. Jumlah kekayaan Budi sempat membuat heboh. Pasalnya, kekayaannya hampir 5 kali lipat dalam 5 tahun dibandingkan laporan terakhir. Pada 19 Agustus 2008 saat menjadi Kapolda Jambi, ia melaporkan kekayaan bersihnya sebesar Rp4.684.153.542. Sebagian besar tambahan aset tersebut berasal dari real estate berupa tanah dan bangunan. Selama 5 tahun terakhir, Budi telah menambah 24 kafling dan bangunan di Subang dan Bogor. Di sisi lain, Budi memiliki harta bergerak dari sarana transportasi bernilai Rp475 juta, di antaranya berupa mobil merek Nissan Juke keluaran 2011, mobil merek Mitsubishi Pajero Sport. Budi juga diketahui memiliki banyak bisnis berupa restoran dan tempat wisata senilai Rp40 juta. Sedangkan harta karun berupa logam mulia, batu mulia, dan barang antik Budi senilai Rp215 juta. Selain itu, Budi memiliki giro dan kas setara dengan Rp383.445.555 dan $24.000 Amerika Serikat. Dengan begitu, total harta kekayaan Budi Gunawan pada tahun 2015 adalah Rp22,65 miliar dan $24.000 Amerika Serikat. Nah, itulah tadi ulasan mengenai sosok jenderal yang cukup kontroversial. Oh iya, Budi juga salah satu petinggi polisi paling berpengaruh di era kepemimpinan Jokowi loh. Gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar ya. By the way, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa.